Saudara, dan untuk pertama kalinya di media, saya berhasil mewawancarai suami dan juga ayah dari korban, karena korban adalah ibu dan anak. Ia adalah suami dari Tuti Suartini dan ayah dari Amalia Mustika Ratu, Yosef Hidayah, yang didampingi oleh pengacara. Dan ini adalah pertama kali wawancara di media, eksklusif, saudara. Terima kasih, Kang Yosef. Terima kasih, Kang Rohman. Sama-sama. Kang Yosef, meskipun psikologisnya tentu berat. Kalau ini masih berat. Berat selain karena ada trauma, karena kehilangan anggota keluarga. Sangat. Juga saya harus katakan, pembicaraan di luar sana menuding Kang Yosef yang melakukan pembunuhan. Termasuk keluarga dari korban sendiri yang mengarahkan bahwa Kang Yosef yang melakukan. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali melakukan apapun yang dituduhkan boleh menjadi fitnah. Kang Yosef punya bukti soal ini? Pada saat kejadian, Kang Yosef ada di mana? Saya akan ceritakan. Silakan. Mulai pertemuan dengan istri di Jalan Cagak, itu jam 9 malam. Mohon maaf. Ini istri Tuti Suartini ini. Saya harus konfirmasi dulu. Kang Yosef punya istri muda, betul ya? Betul, punya. Ibu Tuti almarhumah tahu soal itu? Sudah 12 tahun. Sudah 12 tahun. Dan menikah resmi itu? Siri. Oke. Silakan lanjutkan. Dari jam 9 Iya. pertemuan terakhir dengan istri atau mamanya Amel, Iya. itu jam 9 malam. 9 malam. Saya pergi dan sangat pamit betul-betul. Tapi pas mau keluar itu, Pak, tolong kalau mau keluar besinya tolong Diselot lagi. Ya, yang di luar itu. Ya. Bapak lakukan itu. Iya, saya setelah melakukan itu langsung Bapak pergi menuju ke istri muda. Oke, Mbak Mimin ya. Mbak Mimin. Kurang lebih jam setengah 10 atau 9.30, kita tidur di kamar. Karena kenyenyakan, mungkin kecapean, kita bangun biasanya jam setengah 4, itu bangun jam 5. Jadi biasa sholat subuh di masjid pada waktu itu tidak. Jadi intinya bahwa pada malam kejadian Bapak ada di rumah istri muda dan sampai pagi Bapak ada di sana. Bapak mau menyampaikan informasi itu. Iya. Oke. Tapi saya juga punya informasi juga, Pak. Bapak sempat datang ke rumah TKP dan di baju Bapak ada bercak darah korban. Saya tidak ngeh pada waktu itu. Pada waktu polisi memeriksa dan menyampaikan baru Bapak kaget. Kaget itu karena darah juga nggak spontan seperti darah kelihatan. Jadi hambar-hambar lah. Kenapa bisa kena seperti itu, Pak? Nggak tahu, karena kan kita lagi paniknya gitu, Pak. Sebentar, Bapak kan ada rumah istri muda. Ya. Lalu kemudian datang ke rumah istri Pak Bu Tuti, istri Bapak yang pertama. Ya. Itu dalam rangka apa? Pagi-paginya. Mau berangkat golf. Mau ambil berangkat setir golf dan ganti sepatu golf. Oke, mau siap-siap untuk golf ya, Pak? Iya. Pada saat Bapak datang kan istri Bapak dan anak Bapak sudah dibunuh. Apa yang Bapak temukan pada saat pagi-pagi? Jam berapa Bapak sampai di TKP? 7:04. Apa yang Bapak temukan di sana? Kita kaget itu rumah semua sudah berantakan di dalam. Oke, Bapak kaget masuk. Kaget, langsung saya teriak-teriak memanggil anak dan istri. Bapak ketemu dengan jenazah dari istri dan anak Bapak? Pada waktu itu tidak. Tidak ketemu? Tidak ketemu sama sekali. Oke. Terus setelah itu tidak ketemu, rumah berantakan, ada bercak darah, apa yang Bapak lakukan? Saya langsung ke depan untuk menghampiri Ujang untuk kebersihan jalan. Oh, itu pegawai kebersihan juga nggak ada curiga sama sekali tuh? Nggak ada, karena kan kita nggak pikir. Cuma pas keluar lagi harus panggil Bapak Ujang. Pak Ujang, saya mau lapor aja ke ini, bilangnya saya mau ke Kapolsek langsung. Oke. Apa yang Bapak laporkan di Polsek? Nah, sebelum ke Polsek, Bapak bila cara dibilangin dulu ke mama angkatnya Danu ke sana. Saya ngomong, wah, itu di sana jika penculikan. Penculikan. Bapak sampaikan ke Waida. Waida ini siapa? Ya, kakaknya korban. Kakak korban, kakaknya Ibu Tuti. Ya. Lalu kemudian Bapak dari situ ke Polsek. Di situ kebetulan ada anggota yang kenal, itu Pak Aceh. Ya. Apa yang Bapak sampaikan di situ? Pak Aceh, itu kayak penculikan karena lihat
pas begitu ada bekas seperti bekas Iya. ban mobil Iya. naik turun di samping pintu masuk yang sebelahnya gitu. Saya mau tanya Pak, siapa saja yang pegang kunci rumah itu? Yang pegang kunci hanya satu-satunya, mamanya di dalam, simpan di dalam. Bapak Di nggak pegang juga? Enggak Nggak pegang. pegang. Kenapa saya tanyakan ini Pak? Karena informasi ini bermula dari kenapa keluarga dekat yang dicurigai atau kenapa orang dekat yang dicurigai? Karena pada saat kejadian, pada saat eksekusi, satu, tidak ada yang hilang barang-barang. Yang kedua, tidak ada pintu yang rusak. Sudah ada clue-nya kan, pintu rumah tidak dirusak, artinya kan orang bisa masuk dengan gampang. Nah kira-kira yang bisa masuk dengan gampang siapa, ya kan? Artinya kan mungkin sudah saling mengenal, diduga sudah saling mengenal. Bagaimana Bapak menjawab ini? Memang tidak ada sama sekali bekas kerusakan di itu. Iya. Terus saya lihat pas ke belakang, jadi si pintu belakang kuncinya ada tergantung di dalam. Jadi mungkin sedikit diluruskan Mas Aiman. Iya. Jadi pada saat setelah dia berpikir ada penculikan itu, Iya. dia segera keluar ke kantor polisi, ketemu dengan anggota yang kenal, Iya. dan datang lagi ke TKP itu bersama dengan anggota polisi. Oh, dengan polisi ya Pak ya? Jadi tidak sendirian. Oke, sendiri. baik. Nah, Nah. sebentar. Pada saat di TKP itu sudah penuh orang. Iya. Jadi Pak Yosep pun tidak pernah diizinkan masuk lagi ke sana. Dan pada ketemu jenazahnya pada saat bersama dengan polisi tadi. Pemakaman. Ya, di mobil Pak, yang di mobil. Ada dari situ warga tuh ada. Nah, Jadi informasi tahu ada di mobil itu dari warga yang ada yang melihat di TKP. Itu di mobil hitam Alphard ya Pak ya? di mobil hitam apa? Itu mobil Alphard punya Bapak ya, pribadi? Enggak, itu saya sudah berikan kepada istri saya. Artinya Bapak yang beli, cuma Iya, diberikan kepada ibu mamahnya. almarhumah Tuti. Iya, mamahnya. Bapak Saya- mau sampaikan bahwa itu bentuk kasih sayang Bapak kepada... Iya, kepada mamahnya. Dan kebetulan yang memang yang bisa bawa kendaraan itu hanya anak saya, Oke. Yuris. Terus terang aja, saya nggak bisa membawa kendaraan. Saya harus tanyakan juga ke yang lain Pak soal ini. Apakah Bapak merasa punya musuh, utang piutang dan lain sebagainya? Saya tidak sama sekali kalau itu. Jadi untuk orang lain yang dendam terhadap keluarga Bapak, Bapak nggak pikir sejauh itu? Tidak sama sekali. Betul? Bagaimana? Ya, berdasarkan berkali-kali keterangan di kepolisian pun Pak Yosep menerangkan bahwa dia tidak pernah memiliki musuh, tidak ada keributan dengan orang lain, Dan lain nggak ada, tidak ada masalah dengan pihak manapun. Tapi kalau kita berusaha untuk berpikir, ini dibunuh kenapa ya? Karena luar biasa sadis ibu dan anak. Iya. Ini juga saya disumpah dulu sama pengacara, sampai pakai Quran pun boleh saya nggak. Saya tidak sama sekali melakukan dan tidak pernah menyuruh orang, itu aja. Ini yang menjadi korban karena sedih anak sekali. kesayangan saya. Itu sangat. Sebagai gambaran saja Mas Aiman, Amel itu anak kesayangannya Pak Yosep. Ya, Ada dua ya, Amel dan Yoris. Amel ya? dan Yori. Setelah yayasan itu dipegang oleh Amel, segala kebutuhan Pak Yosep pun, Oh, Pak Yosep nih bisnisnya yayasan ya? ya, Bukan bisnis lah. sekolah. Sekolah. Dia punya Pak Yosep punya sekolah ya Pak ya? Kebutuhan Pak Yosep pun dipenuhinya oleh Amel. Ya. Jadi Iya, segalanya diatur lah. administrasi. Dan itu memang keinginan Pak Yosep sendiri Iya. karena dengan diatur oleh Amel semuanya jadi terencana lah, masalah keuangan tidak boros. Siapapun pelakunya, ingin cepat-cepat Harus terungkap Pak. terus terungkap. Itu kasihan anak saya.